Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Agustina dari Prodi Teknik Kimia Institut Teknologi Indonesia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Piping and Instrumentation Diagram di industri kimia asetanilida. Untuk memenuhi salah satu nilai tugas di mata kuliah menggambar teknik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu asetanilida. Asetanilida adalah senyawa turunan asetil amina aromatis yang tergolong dalam amida primer. Asetanilida digunakan sebagai bahan baku dalam industri farmasi, bahan pembantu dalam industri cat dan karet, pewarna buatan, dan lain-lain. Proses pembuatan asetanilida menggunakan dua bahan baku, yaitu asam asetat dan anilin. Dalam pembuatannya, asetanilida menggunakan reaksi yang bersifat eksotermis dan dijalankan dalam continuous stirred tank reactor. Fase cair-cair serta kondisi operasi yang dijaga isotermal di suhu 150 derajat Celcius dan tekanan 2,5 atmosfer. Untuk proses lebih detailnya, mari kita simak. Ini merupakan penampilan dari Piping and Instrumentation Diagram industri kimia asetanilida. Untuk proses lebih detailnya, disimak ya teman-teman. Bahan baku asam asetat dan anilin, keduanya dialirkan ke dalam tangki yang berbeda, tangki 1 dan tangki 2 menggunakan pompa. Lalu di sini ada kode FR. FR merupakan flow recorder untuk merekam semua aliran yang terdapat di dalam pipa ini, aliran masuk ke dalam tangki. Lalu di sini ada gambar ini, yang belah ketupat ini merupakan informasi untuk tekanan yang ada di dalam proses ini. Sedangkan yang persegi panjang merupakan suhu yang ada dalam proses ini, dan yang lingkaran merupakan nomor arus. Biasanya nomor arus sudah diperhitungkan dan ada tabelnya tersendiri. Jadi di dalam proses tangki 1 dan tangki 2 dalam kondisi 1 atmosfer dan 30 derajat Celcius. Lalu fluida di dalam kedua tangki ini dialirkan kembali menggunakan pompa ke dalam heat exchanger untuk mengubah suhu dan tekanannya. Di sini ada kode SC. SC ini merupakan flow controller. Flow controller adalah alat yang digunakan untuk mengatur arus pada aliran tersebut, aliran masuk maupun aliran keluar. Dalam heat exchanger ini, suhu fluida dirubah menjadi 150 derajat dengan tekanan 2,5 atmosfer, lalu masuk ke dalam reaktor 1. Di dalam reaktor 1 ini merupakan reaktor alir tangki berpengaduk, karena reaksi yang berlangsung pada fase cair. Memasuki reaktor 1 ini, asam asetat dan anilin direaksikan dengan kondisi tekanan 2,5 atmosfer dan suhu 150 derajat Celcius selama 6 jam. Pada reaktor ini digunakan jaket pendingin sebagai penstabil suhu reaktor dan penyerap panas, serta dilengkapi pengaduk agar semua bahan baku yang masuk tercampur dengan sempurna. Keluaran reaktor 1 kemudian dipompa menggunakan pompa 5 untuk memasuki reaktor kedua. Di reaktor kedua dengan kondisi operasi yang masih sama, yaitu tekanan 2,5 atmosfer dan suhu 150 derajat Celcius. Di sini ada PC. PC merupakan pressure controller. Ini juga ada PC. Pressure controller ini adalah alat yang digunakan untuk mengatur tekanan yang ada dalam satu proses tersebut. Sedangkan LC ini merupakan level controller ini merupakan alat yang dipasang pada bagian dinding tangki. Jika terjadi penyimpangan dengan kondisi yang telah ditetapkan, maka akan muncul tanda atau isyarat berupa suara dan nyala lampu. Hasil dari reaktor 2 ini dikeluarkan, lalu melalui
pompa 6, lalu dimasukkan ke dalam crystallizer 1. Ini merupakan crystallizer. Nah, produk keluaran dari reaktor 2 tadi merupakan asetanilida, anilin, asam asetat, dan air. Kemudian dialirkan menuju crystallizer ini untuk dikristalkan. Sebelumnya tekanan keluar reaktor 2 diturunkan melalui expansion valve ini di sini untuk menurunkan tekanan menjadi 1 atmosfer dengan suhu yang masih tetap sama, yaitu 150 derajat Celcius. Pembentukan butir-butir asetanilida dalam crystallizer ini terjadi pada temperatur 60 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Jaket pendingin digunakan pada crystallizer. Jadi di crystallizer ada jaket pendinginnya lagi untuk mengatur suhu di dalamnya agar tetap stabil. Lalu hasil keluaran dari crystallizer ini dialirkan menuju centrifuge 1 dan kristalnya dialirkan melalui screw conveyor. Nah, kristalnya nanti lewat sini untuk menuju rotary dryer. Jadi kristal yang keluar dari crystallizer ini merupakan kristal yang masih basah. Di dalam rotary dryer ini, kristal dikeringkan. Setelah proses pengeringan selesai dari rotary dryer ini, lalu dimasukkan ke dalam blow box untuk menurunkan suhunya dari 60 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius dengan cara mengalirkan udara pendingin. Kristal asetanilida kering kemudian diangkut menggunakan screw conveyor menuju ball mill untuk dibulatkan kristalnya untuk membentukkan kristal yang jauh lebih sempurna. Selanjutnya, dari ball mill akan dikeluarkan menggunakan conveyor juga untuk masuk ke dalam scanner. Di sini merupakan scanner, jadi hanya kristal-kristal yang sesuai standar yang akan lolos dalam scanner ini untuk masuk ke dalam bin dan nanti akan di packing menuju truk-truk. Jika yang tidak lolos dalam scanner ini akan masuk ke dalam ini untuk masuk ke dalam silon 1. Nah, kemudian dari silon 1 ini nanti masuk lagi ke dalam rotary dryer untuk kembali dikeringkan, kembali lagi masuk ke dalam blow box untuk didinginkan kembali, masuk ke sini lagi, screw conveyor, masuk ke dalam ball mill lagi, terus sampai ukurannya pas untuk dipasarkan atau di packing. Sekian penjelasan dari diagram ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.